Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para asatidzah, para hujjaj, bapak, saudara-saudara, ibu-ibu sekalian, marilah kita buka pengajian kita dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita niat dengan yakin dalam hati kita, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, diluaskan rezeki kita dalam taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Fatihah kita niatkan untuk orang tua-tua kita yang telah mempulang ke rahmatullah, bil khusus al-walid Ki Haji Ahmad bin Yati Ilyas, para pendahulu Masjid Jami' Miftahul Khair. Mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka raudhah miriyadil jannah. Fatihah kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang sakit ataupun timpa musibah, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya dalam taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Fatihah kita niatkan untuk keluarga kita, anak istri kita, mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kuniyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dalam pertemuan yang lalu kita membahas tentang adab ataupun etika berbicara, ya. Sekarang kita lanjutkan dengan adabul mizah. Adabul mizah itu artinya etika bercanda. Bagaimana Islam atau Rasulullah SAW mengajarkan kita sampai etika bercanda. Boleh bercanda, tapi ada etikanya, ada adabnya, ya. Na'am, lil mizahi wal muda'abati adabun wa dhawabit wa hiya murattabatun kama yali. Jadi bercanda itu ada adabnya, ya, dan ada etikanya. Di antaranya satu, adamul ikthar minhu wal ifratu fihi. Wal ifrati fihi, ya. Yang pertama adalah jangan terlalu banyak dan jangan keterlaluan. Boleh bercanda, tapi jangan hidup kita selamanya bercanda. Ya, ketemu orang ngomong terus bercanda terus nggak habis-habis. Itu kebanyakan namanya. Ya. Sesuatu itu kalau sudah terlalu banyak, kelewat batasnya, itu berbalik. Ya, yang tadinya baik jadi tidak baik. Jadi kalau keterlaluan, kebanyakan, nah itu tidak baik. Lima rawal Bukhari fil adab al-mufrad wal Baihaqi an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lastu min dadin walad dadu minni, ay lastu min ahli al-la'ibi wal lahwi wala huma minni, ya. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah aku orang yang keterlaluan bercandanya, dan bercanda itu bukanlah dari sifatku, sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Artinya lastu min ahli al-la'ibi wal lahu. Artinya aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan termasuk orang-orang yang suka keterlaluan bermain ataupun bercanda. Li'anna al-ikthara min al-mizah wal ifrata fil marahi wal muda'abati yukhrijul muslim an mihnatihi al-asasiyah allati khuliqa min ajliha ala wa hiya ibadatullah. Karena kebanyakan bercanda atau terlalu banyak bercanda, terlalu banyak bermain, ya, itu akan mengeluarkan seorang muslim dari tugas utamanya hidup di dunia ini. Apa? Ibadah. Ya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah.
dalam dunia ini. Jadi hidup kita untuk beribadah. Kalau banyakkan bercandanya, ibadahnya jadi kurang. Ya. Kita ingin supaya setiap nafas yang keluar ya, dari diri kita tersebut semuanya ibadah. Gerak gerik kita ibadah, bicara kita ibadah, semuanya ibadah. Nah, kalau dicampur dengan bercanda atau banyakkan bercandanya, akhirnya ibadahnya berkurang. Ya. Wassahabatul kiram alladzina tarabbau fi madrasatin nubuwati kanu yatamazahuna fi ma bainahum walakin idza jaddal jaddu kanu humur rijal. Para sahabat ya, yang mereka itu dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka juga kadang-kadang bercanda. Ya. Akan tetapi ketika waktunya serius, mereka itu ya, serius. Mereka itu betul-betul orang-orang ya, laki yang apa namanya, yang kesatria, ya, yang gagah. Biasanya orang kalau kebanyakan bercandaan jadi nggak serius, ngapain aja nggak serius. Ya. Rawal Bukhari fil Adab al-Mufrad kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatabadahuna ay yataramawna bil battikh fa idza kanat al haqa'iqu kan humur rijal. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari di Adab al-Mufrad bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suka bercanda, dia lempar-lempar makanan, buahan, ya, batik tuh semangka, ya. Fa idza kanatil haqa'iqu kanu humur rijal. Tapi kalau udah waktunya serius, ya, ibadah, wah mereka bukan main kuatnya ibadahnya. Giliran mau perang, diajak perang itu kapanpun ya ayo, ya, nggak pernah apa namanya tidak pernah lemah, ya. Wa fil iktsari minal mizahi kadzalika imatatun lil qalbi. Kalau terlalu banyak bercanda itu akan mematikan hati. Jadi hati kita akan mati. Tidak akan merasa sesuatu, ya. Empati, simpati itu hilang. Terlalu banyak bercanda, terlalu banyak humor, tertawa, ya. Wa tawrithun lil adawah, itu bisa mewariskan permusuhan. Banyak sekali orang itu yang akhirnya bermusuhan karena bercanda awalnya. Ngomong bercanda, akhirnya ditanggapi serius, marah. Ya. Wa tajri'un lis-saghiri 'alal kabir. Bahasa kitanya ini membuat songong yang kecil kepada yang tua. Kalau kebanyakan bercanda, akhirnya kadang-kadang kelewatan kita, keceplosan ataupun ya tidak lagi memperhitungkan usia. Kadang-kadang yang kecil jadi ngelunjak sama yang gede, sama yang tuaan. Tidak lagi menghormati, akan tetapi ya itu karena bercanda pertamanya awalnya, akhirnya jadi tidak menghormati, ya. Wa qad qala Umar radhiyallahu anhu man kathura dahkuhu qallat haibatuhu wa man mazaha istukhiffa bihi. Sayyidina Umar berkata, barang siapa yang terlalu banyak tertawanya, bikin orang ketawa, ya, terlalu banyak, qallat haibatuhu, dia akan kecil, akan rendah marwahnya, akan rendah haibatuhu, marwahnya, ya, orang nggak lagi menghormati dia, ya. Banyak orang tuh kalau udah terlalu banyak bercandanya, terlalu banyak ketawanya, ya itu orang jadi nggak hormat sama dia lagi, ya, hilang wibawanya, hilang, ya, haibatu, wibawanya. Waman mazaha istukhiffa minhu, barang siapa yang sering bercanda, barang siapa yang sering tertawa begitu, ya,
itu istukhiffa minhu, orang akan merendahkan dia. Udah nggak serius saja bawaannya sama dia, udah nggak serius saja, ya. Jadi hilang wibawanya. Yang kedua, adabnya atau etika bercanda itu adalah adamul adza fihi wal isaati li ahadin. Tidak menyakiti, tidak. Jadi boleh bercanda tapi jangan menyakiti. Jangan mencela, jangan apalagi orang tua. Ya. Sambil bercanda tapi mencela, tapi yang dicela itu orang tua. Nah, itu bukan main ya, itu udah terlaluan. Kelewat batas ya. Fal mizahu mandubun ilaihi bainal ahli wal aqriba. Boleh seorang itu bercanda di antara kita, di antara teman, di antara saudara, ya, silakan. Wal ikhwani wal asdiqa bi syarti an la yakuna fihi adzan li ahadin. Tapi dengan syarat tidak ada yang tersakiti dari bercandanya kita itu. Kadang-kadang kita bercanda keterlaluan. Ada orang yang sakit hatinya. Kadang-kadang tidak disadari. Kita anggap itu biasa, nah, kita anggap itu tidak apa-apa, dia tidak tersinggung. Tapi ternyata dia tersinggung misalnya, kan jadi menyakiti hatinya. Nah, itu bercanda yang demikian itu sudah keterlaluan, tidak boleh. Aw istighfafin bimakhluqin, atau dalam bercandanya tersebut merendahkan seseorang. Ya. Merendahkan, jadi menghina, menghina seseorang. Sering tuh, nah, orang yang bercanda itu kadang-kadang akhirnya merendahkan. Nggak boleh, ya. Au huznun lil ghair, atau menjadi sedih orang lain tersebut. Banyak orang kita bercandain, orang lain pada ketawa, dia sedih. Yang kita bercandain tersebut, ya. Nah, itu tidak boleh. Fa fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi an Abdullah bin Sa'ib an abihi an jaddihi annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la ya'khudanna ahadukum mata'a akhihi la'iban wala jaddan wa man akhadha 'asa akhihi falyaruddaha. Ya. Di dalam Sunan Abi Dawud dan Sunan Tirmidzi terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Sa'ib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah di antara kamu mengambil barang temanmu, ya, baik itu secara bercanda ataupun serius, nggak boleh. Canda, ya, pecinya diambil, diumpetin misalnya, nggak boleh. Bercanda, kuncinya diambil, umpetin, itu nggak boleh. Ya, itu membuat orang jadi sedih, jadi bingung, jadi marah, jadi begitu, nggak boleh. Wa man akhadha 'asa akhihi falyaruddaha. Barang siapa yang mengambil tongkat saudaranya, tongkat temannya, maka kembalikan segera, kata Rasulullah SAW. Ya. Bercanda hanya sekedar untuk meriangkan hati, untuk supaya, ya, jangan sampai menyakiti hati, jangan sampai merendahkan seseorang, ya, sampai lagi mengambil barangnya. Warawa Abu Dawud an Abdurrahman bin Abi Layla qala haddatsana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annahum kanu yasiruna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fanama rajulun minhum. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abdurrahman bin Abi Layla, beliau berkata, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah para sahabat bersama Rasulullah berjalan, kemudian salah satu di antara mereka, para sahabat tersebut, ada yang tidur. Berhenti, kemudian karena sangat lelahnya tidur. Seorang mereka nih, ya. Fantalaqa ba'duhum ila hablin ma'ahu fa akhadahu. Nah, orang ini karena tidur, jadi
tali ontaknya itu kan dia pegang supaya jangan lari tuh ontak. Tapi ketiduran dia saking capeknya. Ya. Maka datanglah temannya mengambil tali tersebut, pelan-pelan diambil. Bercanda ini sebetulnya, gitu ya. Fafazi'a, maka orang tersebut kaget dari tidurnya, kaget. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu li muslimin ay yurawwi'a musliman. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat itu dan menasihati, ya. Tidak boleh seorang muslim itu ay yurawwi'a musliman, ya, untuk membuat terkejut atau berbuat takut saudaranya. Nggak boleh. Orang lagi tidur, ya, sambil bercanda dijailin misalnya. Itu kan sering tuh. Anak-anaknya kalau tidur tuh sekarang kita jailin, kita ambil barangnya, kita kagetin, kita apa segala macam, ya. Itu bercanda yang tidak baik. Tidak boleh, Rasulullah melarang. Wa fi yaumil khandaq kana Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu yanqulu turaba ma'al muslimina fa na'asa. Ya. Di waktu perang Khandaq, Zaid bin Thabit itu kan menggali parit. Nah, Khandaq itu waktu perang Khandaq itu menggali parit, jadi membuat parit kaum muslimin supaya musuh tidak bisa masuk ke area atau daerah muslim, ya. Nah, itu membuat parit itu, jadi Zaid bin Thabit, semua para sahabat itu kerja menggali parit tersebut. Capek mereka, lelah, ya. Maka ngantuklah Zaid bin Thabit tersebut. Faja'a Ammar bin Hazm fa akhadha silahahu wa huwa la yash'ur. Datang temannya Ammarah mengambil senjatanya, mengambil pedangnya Zaid bin Thabit. Canda tadinya mau diumpetin pelan-pelan. Wa huwa la yash'ur, dia tidak merasa. Zaid bin Thabit itu enggak merasa. Fanahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Rasulullah melihat dan Rasulullah melarang. Jangan. Ya. Nanti dia bangun kaget, ataupun dia mencari barangnya enggak ada, ya, bisa marah, ya. Warawal Bazzar wa Tabarani wa Ibnu Hibban an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu anna rajulan akhadha na'la rajulin faghayyabaha wa huwa yamzah, ya. Dan diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Tabarani, Ibnu Hibban dari Amir bin Rabi'ah bahwa seseorang mengambil na'la rajulin, sendal. Jadi sahabat ada yang iseng juga lagi diumpetin sendalnya, ya. Faghayyabaha wa huwa yamzah. Dia ambil sendalnya, diumpetin. Maksud dia adalah bercanda. Fadzukira dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la turawwi'ul muslim fa inna raw'atal muslim dzulmun 'adzim, ya. Maka yang demikian itu atau cerita itu dikasih tahu kepada Rasulullah, diberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? La turawwi'ul muslim, ya, jangan kamu menakuti orang muslim, artinya temanmu, ya. Maka barang siapa yang menakut-nakuti orang muslim itu zulmun azim, itu zalim. Kalau zalim itu udah sangat tidak baik, ya. Kezaliman itu az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan nanti di hari kiamat. Enggak boleh. Yang ketiga, tajannubul kadzib wa qaulaz zur. Wa qauliz zur, ya. Hindari bohong, hindari dusta dan perkataan yang dusta, perkataan dusta. Jadi boleh bercanda tapi jangan bohong.
biasanya kalau orang bercanda itu pasti bohong, bohongin orang. Nah, ini bercanda, namanya juga bercanda, ya. Nah, katsirun mimman yatasaddaruna al-majalis wa yamzahuna yulaffiquna al-qasas al-mudhikah. Ya. Banyak orang yang supaya orang lain tertawa, nah, dia mau humor, ya. Dengan apa? Dengan membuat cerita-cerita yang enggak benar, yang bohong. Ya, supaya orang ketawa. Liidhakin nas, ya, wal hikayatil muthirati liidhakin nas. Dan cerita-cerita yang yang menimbulkan orang agar supaya tertawa, ya. Wala syakka anna hadhihi talfiqat min al-kadhibi aw az-zur. Sudah pasti yang demikian itu adalah ya termasuk juga bohong, termasuk dusta itu. Karena kita membuat-buat cerita tersebut padahal tidak terjadi. Padahal tujuannya supaya orang ketawa, ya. Rawa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wal Baihaqi an Buhzin ibn Hakim an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wailul lilladzi yuhadditsu bil hadithi liyudhika bihil qauma fayakdziba wailun lahu, ya. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Baihaqi, ya, dari Abi Ibn Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun, nah, celakalah orang yang berbicara dengan pembicaraan supaya orang lain tertawa tapi berbohong dia. Nggak benar itu yang diceritakan itu nggak benar. Dia buat-buat. Ya. Itu namanya dusta. Itu namanya bohong. Wailun lahu. celakalah dia kata Rasulullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Ahmad wa Abu Dawud kaburat khiyanatun an tuhadditsa akhaka haditsan huwa laka musaddiqun wa anta lahu kadzib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaburat khiyanatun. Ini termasuk khianat. Termasuk dosa besar. Orang yang berbicara kepada temannya dengan satu pembicaraan, orang tersebut yang diajak bicara tersebut membenarkan, artinya dia percaya. Wa anta lahu kadzib, sedangkan kamu bohong kepada dia. Kata Rasul itu khianat, udah masuk khianat. Jadi kalau kita ngomong kepada orang atau kita cerita kepada orang supaya orang ketawa, dia membenarkan gitu. Dia percaya. Padahal kita bohong. Itu udah khianat kata Rasulullah SAW. Ya, udah nggak boleh. Warawa Ahmad wa Tabarani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minul 'abdul imana kullahu hatta yatrukal kadhiba fil muzahah wal mira al jidal wa in kana sadiqan, ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Tabarani dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba itu beriman dengan iman yang sempurna sehingga dia meninggalkan bohong walaupun dalam candaan. Jadi kalau mau sempurna iman kita, ya bercanda tapi jangan bohong bercandanya. Boleh, supaya orang ketawa tapi jangan bohong. Wa minal bid'ah syai'ati fi biladina bid'atul 'adatil fashiyah bainan nasi al-musammah bikadhibat nisan, ya. Di antara sesuatu yang sering terjadi, ya, pembohongan, ya, di antara kita sekarang ini apa yang disebut dengan April Move, bohong pada bulan April itu kan, tanggal 1 April apa ya,
Itu namanya April Move. Kita kadang-kadang lupa tuh pas 1 April Move. Itu terjadi itu, banyak orang yang berbohong pada hari tersebut. Wahia bid'atun qabihatun. Ini adalah suatu bid'ah ya yang sangat jelek sekali ya, mamquta, dzamima, yang sangat tercela. Akhadnaha 'anil gharbiyyin, yang kita ambil ataupun kita ikuti dari barat. Walaysat min akhlaqinal islamiyah, bukan dari akhlak kita orang-orang Islam, orang muslim ya. April Move namanya. Fa ilaikum namadzij min mizahihi sallallahu alaihi wasallam lina'rifa kaifa yamzahu wa la yaqulu illa haqqan. Ada beberapa hadis di bawah ini mengenai bercandanya Rasulullah. Nah, sekarang Rasulullah bercanda apa enggak? Kalau tadi dibilang boleh bercanda, apakah Rasulullah bercanda? Ya. Rawat Tirmidzi an Anas radhiyallahu anhu anna rajulan min ahli al-badiyati kana ismuhu Zahiran. Wa kana yuhdi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minal badiyah, ya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas radhiyallahu anhu bahwa seorang dari ahli badiyah ini artinya orang pedalaman, ya, orang Badu, ya. Namanya Zahir. Dia sering memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Fajahazahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruja ila al-badiyah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna Zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruhu, ya. Maka Rasulullah SAW sering berkata bahwa Zahir itu adalah orang kampung, sedangkan kita orang kota. Nah, suka bercanda begitu, ini orang kampung, ini orang kota, kita orang kota, gitu, ya. Itu apa namanya, tidak bohong. Karena memang benar dia orang Badui kan, orang pedalaman. Sedangkan Rasulullah di Madinah, ya, di kota, gitu. Tidak bohong di situ. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat suka, sangat cinta, ya, kepada Zahir tersebut. Fa'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman wa huwa yabi'u mata'ahu. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Zahir tersebut sedang menjual barangnya, ya, yang dia datang dari pedalaman tersebut, ya. Fahtadanahu min khalfihi wa huwa la yubsiruhu. Rasulullah peluk dari belakang Zahir tersebut, ya, dipeluk dari belakang. Si Zahir enggak ngelihat kan siapa yang meluk dia nih, gitu. Faqala Zahir, man hadha? Maka Zahir berkata, siapa nih yang meluk saya ini? Siapa nih? Gitu. Arsilni, lepaskan, gitu. Faltafata Zahirun fa'arafa an-nabiy fa'arafa annahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka ketika Zahirnya menengok gitu ke belakang, lihat, wah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Faja'ala la ya'lu ma alsaqa zahrahu bi sadrin nabiy sallallahu alaihi wasallam hina arafahu, ya. Maka Zahir malah justru membiarkan dirinya dipeluk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena nempel dadanya Nabi dengan belakangnya Zahir tersebut. Malah jadi suka, dia dibecandain tapi malah jadi suka, malah senang. Nah, kalau mau bercanda yang begitu tuh, yang bikin jadi senang gitu, tidak tidak menyakiti, bahkan tidak ada kebohongan di dalamnya, ya. Faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu man yashtari hadzal 'abda. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sambil meluk begitu, sambil berkata, siapa yang mau beli hamba ini, budak ini, hamba ini, abdun, ya. Faqala ya Rasulullah, idzan wallahi tajiduni kasidan, ya. Nah, kata Zahir ini, ya kalau gitu saya bisa dijual dong, saya murah, saya barang rongsokan bisa dijual, gitu. Nah, bercanda ya. Rasulullah bilang, siapa mau beli nih, ini hamba nih, gitu. Abdun, tuh hamba, ya. Nah, dia si Zahir ini mengatakan bahwa
wah saya kok dijual beli nih kayak udah kayak barang aja, kayak barang rongsokan dong gitu ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakin indallahi lasta bikasidin au qala anta indallahi ghalin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaliknya kamu malah di mata Allah Subhanahu wa taala sangat mahal, sangat tinggi nilainya. Kenapa? Karena abdun, nah, dalam bahasa Arab itu abdun lillah, itu hamba Allah Subhanahu wa taala, itu maqam, itu apa namanya, kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Bercanda tapi benar, bahkan membuat orang jadi gembira bercandanya. Nah, tadi dibilang dijual jadi kayak barang rongsokan, tapi ke Rasulullah SAW enggak, malah justru jadi mahal. Karena Abdullah itu, hamba Allah itu makom yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah SAW disebutkan Abdullahi wa Rasuluh? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa? Rasulullah SAW. Jadi abdun itu malah justru tinggi, bukan rendah. Ya. Wa fi Sunan Abu Dawud an Auf bin Malik al-Ashja'i qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk wa huwa fi qubbatin min adimin min jildin saghiratin fasallamtu faradda wa qala udkhul faqultu akulli ya Rasulullah qala kulluka fadakhaltu, ya. Di waktu perang Tabuk, Auf ibn Malik datang kepada Rasulullah SAW, sedangkan Rasulullah berada di bawah tenda yang kecil. Tendanya kecil Rasulullah SAW, ya, cuman masuk bisa untuk 2 orang misalnya, sempit, ya. Maka beliau ini, Auf ini masuk, datang kepada Rasulullah, mengucapkan salam, ya. Kata Rasulullah SAW setelah menjawab salamnya, udkhul, masuk ke tenda tersebut. Nah, karena tendanya kecil, nah, kata Auf tadi itu, akulli ya Rasulullah. Rasulullah, nih badan saya semua masuk nih, apa sepotong aja? Canda. Ya. Kata Rasulullah, kulluka fulluka, semuanya masukin badannya, masih cuma sebelah doang. Nah, gitu. Bercanda. Tapi bercandanya tidak berbohong, tidak membuat-buat, berbuat-buat, malah menjadikan orang gembira. Banyak nih beberapa ceritanya. Disingkat saja, ada salah satu lagi yang yang masyhur, ya. Warawat Tirmidzi an Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu qala atat ajuzun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Hasan Al-Basri, beliau berkata, ada seorang nenek-nenek datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, ud'u Allah ayudkhilanil jannah. Nenek ini berkata, ya Rasulullah, doain saya biar masuk surga. Faqal, maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya umma fulan, innal jannata la yadkhuluhal ajuz. Ya Rasulullah, kata Rasulullah, wahai nenek, di surga nggak ada nenek-nenek. Surga nggak ada nenek-nenek. Ya. Faqal fawallat ay dhahabat wa hiya tabki. Nenek ini dibilang di surga nggak ada nenek, nangis. Nangis jalan, ya bagaimana gue nggak masuk surga dong, ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz, ya. Kasih tahu, bilangin, ya. Saya bercanda. Rasulullah bercanda. Bahwa dia tidak akan masuk ke dalam surga dalam keadaan tua, nenek-nenek gitu, ya. Innallaha ta'ala yaqul, karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkaran uruban atraba, ya. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, inna ansha'nahunna insya'a. Jadi kami akan ciptakan nanti wanita-wanita itu yang akan masuk surga tersebut dengan ciptaan tersendiri. Ya, maksudnya apa?
Faja'alnahunna abkaran, kami jadikan mereka semuanya gadis. Ini biar meninggalnya udah nenek-nenek 90 tahun masuk surga, asal dia masuk surga nanti kesana gadis masuknya. Itu abkaran ya. Uruban atraba. Ya, uruban itu artinya yang manja dengan suaminya. Udah gadis ya, orangnya manja sama suami kan bagus banget. Nah gitu. Jadi walaupun nenek-nenek meninggalnya, tapi giliran masuk surga dia jadi gadis dan kemudian yang manja kepada suaminya. Atroba itu usianya sama remaja semua, 17 tahun semua. Kan bener berarti Rasulullah tadi bercandanya bener. Dia bercanda dengan siapa? Dengan nenek-nenek tersebut. Bercanda. Tapi bercandanya bener, nggak bohong. Karena karena Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian, bahwa yang masuk surga itu nanti orang perempuan walaupun nenek-nenek itu di sana jadi gadis. Bahkan manja dengan suaminya. Bahkan usianya sama semua, 17 tahunan dah. Pokoknya yang ya sedang mengkel-mengkelnya. Demikian pengajian kita pada malam hari ini, pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa ya mengambil manfaat ataupun etika dalam bercanda kita. Silakan boleh bercanda tapi jangan menyakiti, jangan merendahkan ya, jangan bohong ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.